Ya, sambil tunggu teman-teman yang lainnya. Saya jadi kesar glowing. Ini JJ kemarin menarik. Jauh banget ini. Makasih, Mang. Jangan lupa minum. Kita tunggu sampai 9:05 ya, teman-teman ya. Itu trend line gimana cara keluarinnya? Pakai ini kan? Ini, jangan. Nggak, drawing manual. Nih EU nih, segini papap ya nih. Terus EU trend line tuh. NZC. Om, apa alasan Om nggak ambil EU di trend line itu? Alasannya karena pemilu. Karena pemilu kita menjauhi USD. Ke sini dia. Kalau kita pasang di sini SL ya. SL. Om. Backtext-nya pakai replay. Bro, sama aja semuanya pakai replay ini. Sesuaiin aja role-nya apa. Tuh GPY-nya. Bagus ya. Oh, kalau trend line saya tariknya dari swing to swing. Jadi mechanical kalau tarik trend line. Di daily
Nih, dari swingnya ke swing. Mechanical kok. Kalau tarik trendline itu mechanical dia. Semua sama. Gara-gara perlu jadi kan semuanya. Cakep kali tuh. Oh iya. Ayo kita mulai. Selamat malam teman-teman. Kita Zoom hari ini akan Q&A aja. Kita akan Q&A seperti biasa. Ya. Tadi ada request dari Bapak Benny untuk membahas tentang AudiCAD. Ini plannya yang TP3 kemarin. Jadi saya akan mensimulasikan cara menganalisanya. Yang pertama, AudiCAD, kita lihat trennya. Dia breakout ini, trend line. Breakout, retest, turun. Sangat kuat sekali. Di sini ada push ke bawah yang kuat. Kita lihat banyak banget ini candlenya. Lalu saya lihat di sini ada drop, base, drop. Ini. Teman-teman lihat di sini ada drop, base, drop. Ada base-nya di sini, di daily. Simpelnya, Pak Benny, ini kita lihat ekornya ini ngapain ke atas gini, Pak Benny. Pasti ada sesuatu yang membuat ekor ini ke atas. Lalu kita turun ke 240. Nah, ekor yang ke atas ini, saya lihat dia kemana. Oh, dia refer ke area sini. Jadi inilah drop base drop originalnya. Saya ngambil yang ke sini. Kayak gitu, Pak Benny. Jadi benar-benar simpel aja, sesimpel itu. Yang diambil adalah drop, base, drop ini. Dan ini adalah ekor yang tadi ke atas. Berarti dia merespek zone ini. Kayak gitu. Dan zone-nya direspek, masuk TP3. Udah masuk ke dalam kok masih diambil. Oh, karena kalau dari 1D, itu dia hanya satu zone ini. Cuma satu candle aja. Ini dia. Drop, base, drop. Lalu kita zoom in. Ini kan satu candle aja ini. Kalau di zoom in, ini kan cuma satu candle. Dan semua zone juga kalau di zoom in akan tidak fresh. Kemungkinan besar tidak fresh. Jadi sebenarnya ini yang diambil zone yang tadi, yang 1D ini. Nih, zone yang ini. Drop, base, drop. Nah, kalau di sini kan kelihatannya masih fresh. Kalau kita zoom in, ya ini. Ini. Seperti itu, teman-teman. Oh, oh ya ini mampir TP1 dan SL. Cuma areanya ngambil dari wick ke wick atau base-nya itu bagaimana? Saya ngambilnya dari sini. Ini yang ini, wick yang ini.
terakhir sebelum sebelum body. Ini week terakhir sebelum body. Nah, lebih bagus lebih atas lagi kan kalau kita ngambil di sini lebih sempit areanya. Ini. Tuh. Kalau kita bisa ambil di sini, berubah ini enak kan tuh. TP berapa tuh? Batas SL-nya kalau nggak kan tiap orang beda-beda ngambil. SL-nya biasa aja, nggak ada yang bagaimana-bagaimana. Itu resikonya Bang. Oh iya, kalau ini masuk sniper dia itu Bang Pik. Jadi ada resiko nggak? Oh, trennya udah di breakout kalau di daily. Di daily ini trendnya yang ini. Udah di breakout. Udah breakout. EMA cuma confluence saja, jadi nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau ada EMA-nya lebih bagus. Ini kan ada EMA-nya nih. EMA 200. Yang paling penting itu zonanya terlihat bersih dan terlihat jelas. Yang kedua layout-nya. Layout-nya mau yang panjang-panjang. Ada lagi Pak Beni. Pak Beni ini saya janji sama dia. Katanya kupas tuntas. Layout itu drop base drop setelah base-nya. Atau rally base rally. Layout panjang saya pakai kalau cari trennya 3 candle merah gini, Pak. 3 candle merah di time frame yang digunakan untuk time frame besar. Tergantung besarnya kadang 2, kadang 3. Nah, kayak gini nih, 1, 2, 3, ini bisa cari sell. Batas atas area tadi, batas atasnya ini, ikutin ini. Ini apa? Dari sini loh. Sama aja. Kalau kita lihat di apa sinyalnya, apa itu audekat. 945 itu plus 10% kalau nggak salah. Oh, saya ngambil di H1 itu berarti ya. 5%. 4. Oh, 50. 42. 42 tambah 8, 50. Sama kok buffernya. SL-nya sama. Kapan plan di cancel kalau dia create new low yang jauh? Jadi kalau dalam kasus audecat ini kalau nggak ke hit, misalnya area ke sini terus drop lagi membreakout ini itu ke cancel. Ya ini Bro Diki. Kalau area masuk ke sini, misalnya sampai sini dan tidak masuk ke area kita dan dia break new low ini, saya cancel. Seperti itu. Tuh. Ada setup lagi yang mau dianu? Yang mau dibahas, teman-teman? Analisa CAD CF ranging ya.
CAD CAF ranging masih tidak ada yang bisa masuk, masih ranging ini, tunggu keluar dari zona nyaman baru kita cari setupnya. Gitu. Coba yang ini. Berarti kalau satu atau dua bar nggak diambil, satu pasti nggak diambil, dua kalau besar-besar diambil. Ini kemarin menarik Euro GPY-nya 12419. Ini kemarin saya tandain tapi nggak diambil, ternyata bekerja dengan baik nih. Lihat. Waduh, cakep sekali. Touch and go. Di sini ya. Ini bagus kok. Ini sama seperti kasusnya Cat GPY yang kita ambil. Kurang lebih sama. Euro GPY. Kurang lebih sama, ada quick retest-nya. Ya ini, ada quick retest-nya. Cuma kayaknya nggak kepanggil itu, jauh banget masih. Ya ini bagus kok bro. Oh ya mampik, mantap. Bentar nih mampik. Cat GPY. Ini apa ini? SL Mang ya? Ini SL ya? Oh nggak sell di sini. Ini loh Bang, cuma satu. Saya jarang ambil kalau cuma satu push. Bang Pik ambil di sini ya. Ya, ini kan cuma satu push, saya jarang ambil. Kecuali ada sampai 2 atau 3. Push besarnya dari atas, Bang. Kalau ini kita lihat drop, base dropnya, area kita cari itu area di area sini. Makanya saya kemarin nyari, saya lihat di area situ. Fokus DBD dan RWR saja atau DBD dan RWR saja? Apakah PNI termasuk ekstrim low, ekstrim high? Ya, termasuk Euro JP TP3, mantap Mang. Gimana cara itu menentukan area EJ yang barusan? EJ. EJ. Ini kan areanya drop, base drop. Saya kecilin aja, Pak Benny. Ini dikecilin aja nih. Saya cuma ambil satu candle ini. Kenapa ambil satu candle ini? Karena ini ada candle ke atas. Ada ekor ke atas. Jadi di ekor ke atas ini, sebelum dia drop, ada ekor ke atas menunjukkan bahwa ada area menarik di atas ini. Dan saya refer ini ke sini, satu candle ini. Yang saya ambil cuma satu candle ini, Pak Benny. Begitu. Ini. Oh iya, itu Bang Pik juga TP3 tuh. Cakep ya. EJ. Wah,
atas kali ini ya. Di sini ya. Saya lagi sekali. Oh ya. Ntar saya coba tandain ini areanya. Ini areanya cukup bagus ya, karena ada resistennya di sini, ada support yang di-break jadi resisten, dan areanya juga cukup di-respect di masa lalu. Cuma saya kurang suka karena zone-nya kurang jelas. Ya ada trendline juga nih, tapi zone-nya ini kurang jelas, kurang bersih gitu. Kalau ini lebih jelas, drop, base, drop. Ini base-nya ini agak turun, jadi kurang bersih. Jadi saya kurang suka ini. Saya lebih suka yang bawahnya ini. Ini kalau teman-teman lihat drop, base drop di 240 harusnya lebih jelas. Ini kan drop, base drop. Jelas dia. Kalau yang atas yang tadi, yang area itu, base-nya itu kurang drop. Nah, kalau yang ini agak apa turun ke bawah gini. Baru dia turun. Nah, kalau yang ini kan begini, drop, base, drop. Kalau yang ini drop, base-nya agak turun serong ke bawah gitu. Tapi bagusnya adalah dia ada di trend line dan ada support yang become resistant, yang di breakout jadi resistant. Selalu mencari area setelah break trend line ya, ya untuk mempermudah. Tapi yang paling penting itu trennya itu gede, tren gedenya seperti yang saya bilang di video di Zoom sebelumnya. Cari yang ini saya cari share karena ada banyak banget candle bearish sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti trennya benar-benar bearish, benar-benar turun. Kenapa EJ nggak ambil area atasnya pas di trendline bersama dengan break trendline-nya? Yang ini bagus areanya nih, Pak Benny. Ini kalau kita lihat yang sini, ada banyak ini. 1, 2, ini juga ekor-ekornya. Ini juga area di marking itu. Di masa lalunya nih, kalau kita lihat. Jadi area ini area yang cukup direspek sama harga. Memang ada di trendline-nya juga akan bagus, tapi pas karena kejadian ini juga cukup menarik jadinya. Nah, ini saya tarik ini nih, biar gampang nih. Jadi di sini ada banyak area yang kita tandain ini direspek di masa lalu. Touch and go, touch and go. Kita lihat di sini ujung-ujungnya ini juga touch go, touch and go. Ada area di sini. Ya, ini lihat di respect sama harga, hanya ekor-ekor yang masuk. Jadi area tersebut menarik seperti itu. Kenapa dasar harga nyampe ke area dan bikin high baru body kesana saya kok. Kalau virus ini kan harga balik arah. Kenapa dasar harga nggak nyampe ke area dan baru bikin high? Oh, karena ketika harga bentuk high atau low baru, kita akan cari area baru. Gitu. Ketika harga bentuk new high baru atau new low baru, kita baru cari nah, misalnya contohnya gini. Saya ada plan di sini, sell, tapi ketika anggap saya plan ada area di sini,
untuk sell, tapi nggak kena. Ketika harga breakout ini low baru, di sini saya akan cari sell di area sini. Ya, jadi ketika harga break low ini kan sell-nya ke sini. Kita cari sell, tapi jika tak kena dan harga break low ini, maka cari sell-nya di daerah sini. Gitu. Dan ini sudah nggak valid lagi karena ketinggian. Ya, gitu. Jadi ketika dia create new low atau new high, cari di area berikutnya. Itu Pak Joko. Teman-teman, ada yang punya setup menarik nggak? Ada yang punya setup nggak? Ini saya belum ada setup menarik ini. Oh, ini yang kemarin kita sniper. Dihapus dulu. Ada saya kosong. Sama Mang, masih kosong ini Mang. Sambilan charting ya. Sniper itu apa? Sniper itu untuk mengecilkan area. Nah, seperti ini. Area besarnya adalah yang ini, sniper yang hijau. Ini kemarin nggak nyampe. Jadi untuk cari TP lebih jauh. Masih valid, Mang. Kemarin ini belum sampai dia. Udah turun dia. Dari GPU. Time frame edge paling rendah berarti berapa aku? Di H1. H1 jarang sih kalau cari area lebih bawah dari situ. Jika area sudah ketemu, baru, nah ini juga bagus nih ya teman-teman kalau ada ini kemarin, tapi nggak sempat pasang. Kenapa bagus? Karena ini ada ekor yang turun ke bawah, dan ini ada quick retest. Jadi kita punya dua tekanan dari atas dan bawah. Ini dan ini. Di area langsung turun. Ini termasuk area bagus. Kemarin saya marking, tapi belum dipasang. Ini dan ini sama seperti kasusnya EJ tadi. Ada banyak area yang ada banyak ekor-ekor yang masuk ke area ini. Ini ekor-ekor. Jadi areanya direspek sama harga. Time frame. Saya nggak ada pakai time frame Fibonacci, Diki. Ya, Mang, maksudnya di second pretest. Tapi kalau di time frame lebih besar, dia kan jadi satu dia nih. Oh, tidak terlihat. Masuk di second retest. Oh, mer. Ini gara-gara Brurian aja nih. Nggak ada. Nggak ada yang baku. Zoom in, zoom out. Tapi nggak ada baku. Nggak ada yang baku. Pak Benny nggak ada. Saya hanya lihat di daily. Di daily kelihatannya, kita lihat ini ada drop. Ada breakout trend line. Berarti kita bisa cari sell. Lalu cari di 240, mana area yang terlihat menarik. Ini area yang terlihat menarik. Kalau di H4 kelihatan jelas, saya pasang di H4. Tapi kalau
tidak jelas, saya zoom in ke 60. Gitu. Apa ini? GBP NZD. Kemarin gimana tadi? 19632, 19668. Oh ini ya. Ini ada quick retestnya. Ya ini masuk akal sih areanya, masuk akal. Nah, ini cuma SL-nya di mana nih? 19675. Karena di sini kalau di H4-nya zone-nya sampai atas nih. Jadi hati-hati sama SL-nya. Tapi secara posisi bagus. Karena ini ada tembak ke bawah, ini ada tembak ke atas, ada ekor ke bawah dan ekor ke atas, area dihimpit dan di respect juga. Cuma hati-hati profit SL-nya harusnya ini juga diambil. Ya, ini juga diambil. Menemukan final target, saya hanya pakai sampai 1/3, Mangpik. Berarti patokannya hanya trendline sama bullish stream sama bearish stream. Jadi candle-candle, kalau di daily saya cari candle-candle yang seperti ini, turun, itu saya cari sell. Profit zone dari jarak antara area ke swing terakhir. Ini profit zone. Jadi jarak antara ini area ini ke swing terakhir ini swingnya. Ini profit zone. Nah, biasa ambil sama, peraturannya sama, sekitar 70% dari itu. Ya. Cek Euro GBP. Euro GBP kenapa? Masih tidak jelas. Ini downtrend, tapi nggak jelas, masih kurang trennya masih sedikit sideways gitu. Itu GBP NZD satu dia belum break up trennya, cuma boleh share kalau sudah berikan duluan. Yang mana GBP NZD saya ngeselnya di atas ini. Pak Wen, saya ngeselnya di atas kok.
Bisa bayar di bawah nggak, Mas? Tadi apa tadi, GBP ya? Di bawah itu di bawah mana? Di bawah mana, bro? Ini kena deh nih. Ini kena deh. USD CHF. USD CHF. Per USD saya tidak tradingkan dulu, bro. Ini election takutnya lompat ya. Tapi so far masih ranging ya. Masih ranging. Belum ada breakout kemana-mana. Setting trendline, Pak Kolik, trendline-nya cari swing atas sama kayak gini aja. Ini kan kita lihat nih. Swingnya tempelin aja ke sini. Nih breakout ya, bisa cari sell. Ketika breakout, bisa sell turun lagi kayak gitu. Atau bisa pakai zigzag. Oh, atau pakai ini. Bentuk line. Nah, gitu. Tapi kalau line dia pakainya close body. Saya pakainya di wick ekor ke ekor. Bisa di adjust lagi kayak gini. Saya pakainya di ekor ke ekor. Pas dia di trendline ini. Nih. Breakout, cari buy. Mantul di trendline naik ke atas. Sama. No, 989,466. Euro GBP. Delapan sembilan 46. Oh, mau buy lagi di sini. Ya. Enggak sih, bro. Kalau saran saya enggak, karena ketika dia harga turun, ini dia bawa pasukan banyak nih dari atas nih kalau kondisinya seperti ini. Itu seperti kasus USD CAD. Tadi USD CAD kayaknya. Oh, NZD USD. Bentar ya. Kemarin itu kasusnya di NZD-CHF ya. Malah Mas Eki. Jadi intinya adalah ketika harga baru masuk ke sini dan dia langsung drop itu, nih saya coba gambarin. Saya biasanya nggak ambil ya. Ini kasusnya itu gini. Nah, harga masuk ke sini. Oh, tapi nggak kena. Terus dia ke sini. Nah, ini kita punya bisa kemakan biasanya. Ini kita punya bisa kemakan biasanya.
Tapi kalau dia udah masuk harga ke sini, nggak kena, tapi dia lari kemana-mana, baru masuk, ini baru bisa mantul. Bahas Vibu, oh ya, itu. Saya itu sebenarnya mau bahas ini loh teman-teman, tentang apa yang kita lakukan. Saya bukain ke teman-teman statistiknya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kalau teman-teman ikut dari awal, ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Teman-teman lihat di TP1, TP3, SL, TP, TP, SL, TP, SL, bahkan pernah SL beruntun nih, SL, 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 SL. Terus TP, 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 SL, SL, gitu. Kalau teman-teman, ada beberapa sih yang ikut dari awal tuh ada beberapa. Yang sampai saya post kemarin, itu sampai tanggal 30 September, itu win rate-nya itu 54,35%. Tapi semenjak saya buka ke publik, ini teman-teman bisa lihat SL, TP, 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 SL, baru TP-nya. Signifikan sekali teman-teman perbedaannya antara before-nya ini sama after-nya. Di post 100%, Pak Dadang. Semuanya di post kok. Tekniknya kurang lebih sama, Pak Lukman. Setupnya semua sudah di post itu. Jadi kalau ketika ditanya kemarin apa yang dilakukan, ini kurang lebih pas saya buka ke publik sinyalnya. Jadi kalau teman-teman lihat kita buka Instagram tuh sekitar 2-3 minggu, sinyal duluan. Sinyal tuh sekitar 1 bulan gitu. Makanya ketika ditanya apa yang dilakukan, saya baru sadar bahwa itu Pak Heru, apa yang dilakukan itu semua itu diperbaiki dari mindsetnya gitu Pak Heru. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang sama seperti saya ikut banyak pelatihan ya. Saya ikut banyak pelatihan di tentang forex dari berbagai macam teknik. Kalau saya bisa ambil kesimpulan itu yang pertama itu trading itu bukan tentang tekniknya, tapi tentang psikologinya. Psikologinya. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti saya udah trading dari tahun 2013 teman-teman, dan benar-benar sangat intens tuh 2 tahun terakhir. Jadi benar-benar setiap hari itu saya buka market ya. Itu sangat-sangat intens. Ya korelasi sikat semua. Jadi trading itu bukan tentang tekniknya, tentang psikologinya. Saya udah belajar banyak. Dari awal saya trading itu saya belajar tentang price action, saya belajar chart pattern itu dari awal. Saya belajar cara menggunakan EMA. Waktu itu kita masih trading pakai MACD, masih pakai stochastic, masih pakai RSI. Pertama-tama trading seperti itu. Terus saya pernah join grup-grup sinyal yang cukup mahal, yang 1 jutaan pernah join, hasilnya kurang bagus. Terus saya pernah join juga belajar tentang kelas harmonic pattern juga pernah diajarin. Saya pernah ikut tentang supply demand, belajar dari beberapa cigu di Malaysia juga pernah. Saya pernah belajar tentang, kalau teman-teman tahu market maker method, itu juga saya pernah belajar. Saya pernah belajar tentang banyak hal, tentang ranging. Jadi trading di ranging area, high of the day, low of the day, high of the week, low of the week, itu pernah juga. Jadi
bener-bener banyak sekali teknik yang dipelajarin dan nggak kemana-mana teman-teman. Hasilnya nggak kemana-mana ya. Saya tidak ada yang minus sampai masuk ke dalam tuh nggak, yang sampai banyak nggak. Tapi profit yang signifikan juga tidak ada gitu. Akhirnya tradingnya itu jalan di tempat. Termasuk terakhir ketika saya ambil kelas di Bekasi, ambil kelas yang teman-teman tahu juga sama Mas Angga. Perjalanan dari Januari atau Februari saya ambil kelas sampai sekarang itu juga tradingnya sempat saya minus dalam, tetapi sebelumnya pernah plus, jadi tetap nggak kemana-mana. Sampai benar-benar signifikan tuh ketika saya menerapkan yang namanya meditasi, law of attraction, dan ketika saya open ke publik, sinyal itu dan minta teman-teman bantu doa itu juga sangat signifikan. Jadi dari sini saya baru sadar bahwa selama ini saya hanya fokus di 10%-nya. Tapi yang penting kan 90% yang psikologi. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang di sini sama seperti saya, sudah belajar kemana-mana, tapi masih di situ-situ aja, teman-teman coba perbaiki di psikologinya, di mindset-nya. Karena tekniknya kan gitu-gitu aja. Semua juga ngerti apa itu persection, gimana cara pakai indikator, gimana cara tarik trend line, apa itu support resistance, semua juga ngerti. Tapi tradingnya ya nggak kemana-mana gitu. Nggak yang signifikan sekali. Saya juga merasa ini benar-benar, ini di luar bayangan saya loh teman-teman, karena hasil yang tradingnya ini benar-benar signifikan. Win rate kita kalau di tipe 1 87,5% tuh gila banget itu. Itu saya nggak pernah itu seumur hidup. Baru sekarang ini, baru pernah. Ditanya apakah tekniknya sama? Jawabannya sama tekniknya. Nggak ada yang berbeda. Sama, cara ngambilnya sama. Tapi ketika saya meditasi, bisa jadi pikiran lebih clear, bisa jadi apa yang seharusnya kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika tidak meditasi itu saya tidak lakukan gitu. Sama seperti pernah nggak teman-teman ketika evaluasi merasa harusnya saya nggak ambil nih plan ini nih. Saya sudah tahu ini SL, tapi kenapa saya masih ambil gitu. Nah, itu dulu saya sering terjadi. Harusnya saya nggak perlu ambil plan ini. Kenapa kok saya ambil gitu? Padahal saya tahu trading rule saya itu A, B, C, tapi kenapa saya ambil plan ini? Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya merasa, oh sepertinya ini sudah sangat berkurang jauh kayak gitu. Tradingnya juga jauh lebih tenang gitu teman-teman. Makanya ketika kelas nanti akan ada kelas forex for action taker itu, kita benar-benar breakout semuanya tentang mindsetnya, tentang mental blocknya. Jadi teman-teman yang anggap forex itu susah, forex itu minus, forex itu ngabisin waktu, forex itu bikin kita emosian, dan forex itu nggak bisa menghasilkan uang, forex itu judi, itu kita mau bongkar itu semua gitu teman-teman. Itu pertama mental blocknya. Kalau dalam diri kita alam bawah sadar anggap forex itu susah, maka kita akan benar-benar susah ngadepinnya. Nah, forex itu happy, banyak teman itu. Pak Santoso itu betul itu. Jadi kita mau breakdown itu. Setelah itu baru kita bersama-sama latihan tentang pikiran positif, latihan meditasi gitu. Di situ teman-teman. Nah, saya coba lihat kurikulumnya. Ini, bahkan kita di awal-awal tuh mental block dulu yang dibenerin. Ini mungkin bisa 2-3 pertemuan untuk mental block, energy healing, meditation, law of attraction, dan mindset ini. Gitu. Ini dulu, karena saya benerin ini aja, itu bisa signifikan sekali gitu. Ya bahkan mungkin teman-teman cuma perlu meditasi aja, udah bisa signifikan tradingnya. Nggak perlu lagi belajar teknik aneh-aneh. Karena teknik ini semuanya yang diajarkan ini, saya yakin kok teman-teman juga ngerti semuanya. Kayak seperti tren yang saya bahas di Zoom sebelumnya itu, teman-teman juga ngerti semuanya. Gitu. Tapi mungkin nggak sadar aja gitu. Teman-teman nggak sadar aja. Udah ngerti, tapi nggak sadar aja kayak gitu.
Makanya saya ngundang Ko Denny juga, karena saya cukup sering sama Ko Denny untuk bahas tentang law of attraction. Kita juga sering kayak, kok aku hari ini bisa gini-gini, hari ini bisa gini-gini gitu. Ya, kurikulumnya nyusun sendiri, kok Pak Jumadi. Nyusun sendiri. Jadi, banyak orang itu cari workshop, cari kelas itu carinya tekniknya. Padahal sebenarnya yang penting ininya. Yang penting ininya. Baru kita dukung kayak standar cake, money management, segala macam. Baru bahas tentang tekniknya. Teknik ini cuma sebentar teman-teman bahasnya. Yang butuhkan prakteknya. Yang lama. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua, yang menurut saya, yang dulu kesalahan saya adalah trading itu saya mantau dulu. Jadi saya dulu karena menggunakan sistem trading yang berbeda, saya itu mantau. Saya trading itu bisa sampai M1 dulu. Setiap 15 menit saya buka gitu. Padahal kan kita trading, tujuannya kita trading forex itu nggak cuma dapetin duit kan. Kita pengen kita punya banyak waktu, kita pengen kita punya banyak waktu sama anak, sama keluarga. Tapi dulu yang terjadi itu saya sering sekali mantau. Bahkan sampai news itu kita pantauin tuh setiap hari Jumat, minggu pertama itu kita pasti itu pantauin news, nggak kemana-mana dari Jumat itu. Pantauin news, kadang FOMC tengah malam kita pantauin, news-news dipantauin tuh. Pak Santoso pasti pernah dia. Itu nggak sehat itu teman-teman, menurut saya pribadi. Kita akhirnya psikologi kita keganggu gitu. Kita maunya trading tuh santai, kita maunya trading tuh damai, kita maunya trading tuh mudah gitu. Makanya sekarang saya gunakan limit-limit semua. Saya gunakan buy limit, sell limit, nggak perlu, mending begadang jaga anak. Tuh. Ketika meditasi apa yang difokuskan dan apa keluar dibuka dengan trading atau in general? Ya nanti abis ini saya bahas meditasinya ya. Jadi saya bahas ini dulu. Ketika dengan trading sistem yang sekarang, itu saya charting itu sekitar 30 menit sehari teman-teman. Habis itu ya sudah. Kalau ada setup ya kita pasang, nggak ada ya sudah gitu. Makanya kalau teman-teman lihat statistiknya ini ada 62 setup dalam 14 minggu. Mungkin satu minggu saya cuma dapat sekitar 4 ya. 4 sampai 5 gitu. Satu minggu ya, saya hitung. Tidak sesignifikan dulu. 62 bagi 14. Sekitar 4,4. Jadi sekitar 4 satu minggu saya dapat. Tidak sesignifikan dulu. Satu minggu bisa 15-20. Apalagi waktu trading menggunakan time frame M5, M8, satu minggu bisa 50. Bisa 50 dan 50 setup. Tapi sekarang cuma 4 setup satu minggu. Nggak ada interval cek, nggak ada sama sekali. Paling cek lewat MT4 aja. Ada yang running nggak gitu. Kan harus report kan. Ada yang running nggak, karena harus report. Jadi ceknya di situ. Jadi pengennya teman-teman nanti juga punya banyak waktu gitu trading. Kita tradingnya kan maunya santai, kita maunya nyaman, damai, nggak perlu liatin harga terus-terusan gitu. Dan yang ketiga yang dulu saya salah itu adalah tentang trading itu harus modal besar. Jadi yang ketiga ini saya dulu selalu menganggap bahwa kalau nggak ada modal kita nggak bisa kaya gitu. Gimana caranya mau trading kalau nggak ada modal? Dan sekarang saya baru ngerti malahan skill itu lebih penting daripada modal teman-teman. Karena teman-teman punya modal besar, skillnya nggak ada, itu uangnya bisa habis juga, bisa minus juga. Dan itu banyak kejadian di teman-teman saya, uangnya rugi ratusan juta, ada yang miliaran.
Karena modalnya ada, skillnya nggak ada gitu. Tapi kalau teman-teman balik, skillnya ada itu banyak orang mau invest ke teman-teman. Deposito aja kan cuma kasih 5-6% setahun tuh kan banyak itu yang mau invest. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Dan nanti kalau teman-teman sudah ada, setelah teman-teman belajar ini semua, teman-teman sudah ada skillnya, saya akan kenalin ke beberapa lembaga yang bisa memberikan modal untuk teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa trading dari modal investor, bahkan mereka itu bisa kasih sampai miliaran gitu teman-teman. Dan teman-teman bisa dapat profit dari hasil tradingannya teman-teman gitu. Nggak perlu dari modal sendiri, modalnya nol gitu. Tapi harus punya skillnya dulu. Nggak usah charting, bisa turun drastis jam charting. Iya, nggak usah charting, ngapain pusing. Dulu charting setiap jam juga dapat 20 setup, hasilnya nggak sebagus sekarang kan. Nunggu EA masih belum mangkik, masih testing terus. Maintain setup yang diambil gimana kok, atau hanya buat dulu? Maintain setup, karena kita ambil daily, pasti pergerakannya lambat, Pak Adi. Karena saya sehari sekali charting, kan cuma satu candle tuh. Create new low tuh bisa 2 minggu dia. Bisa seminggu, bisa 2 minggu gitu. Jadi benar-benar lama dia. Maintain setup. Kayak gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang ikut kelas juga, saya harapkan nanti ekspektasinya kita disamain. Karena teknik itu nanti nomor 2. Teknik itu nomor 2. Kita pelajarin dulu di dalam diri kita sendiri nih, di dalam diri sendiri nih, nganggap forex itu seperti apa. Gitu. Apakah kalian anggap forex itu bikin rugi aja, bikin tengkar sama istri aja, atau seperti apa? Gitu. Kalau gara-gara forex malah jadinya emosian, jadinya sering tengkar, itu kan nggak sehat. Itu dulu yang di breakdown. Maunya gara-gara forex dapat duit banyak, gara-gara forex jadi lebih happy gitu. Maunya nanti setelah suami saya trading forex, dia jadi sekarang punya banyak waktu main sama anak kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nanti jadinya teknik di kelas itu kita hanya bahas teknik. Itu teknik yang pada umumnya gitu, hanya mungkin dalam point of view yang berbeda seperti tren kemarin. Hanya point of view aja yang berbeda. Bagaimana saya memandang sebuah drop base drop, bagaimana seperti itu. Tapi yang penting itu adalah mindset-nya. Setelah trading forex, sekarang saya sering tidurin istri. Nggak apa-apa, Mampik, jangan tidurin istri orang aja. Gitu ya, teman-teman. Tadi tuh ada yang tanya tentang meditasi. Meditasi apa yang difokuskan ke, apakah dan lo ada hubungan dengan trading atau in general? Ya, jadi meditasi, ya ini juga saya akan share di kelas. Di kelas yang saya gunakan itu adalah 6 Pace Meditation by Vishen Lakhiani. Ini yang saya pakai teman-teman. Teman-teman bisa cari di YouTube. Nih, 6 Pace Meditation by Vishen. Nah, ini yang saya pakai. Jadi di 6 Pace Meditation ini yang diajarkan tuh ada 6 tahap. Yang pertama adalah love atau compassion. Jadi teman-teman diajarin cinta kasih, ya, gampangnya begitu ya. Cinta kasih. Ini yang pertama. Teman-teman disuruh bayangin nanti, bayangkan orang yang kita sayangi, habis itu bayangkan di hati kita tuh penuh dengan cahaya dari kasih sayang itu. Cahaya itu merambat dari hati ke seluruh tubuh,
dari seluruh tubuh ke seluruh ruangan, ke seluruh gedung, dari seluruh gedung ke seluruh kota, ke seluruh negara, dan ke seluruh bumi. Jadi kita memancarkan cinta kasih kita ke dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersyukur. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur dibagi jadi 3 di sana. Yang pertama adalah bersyukur 3 hal yang disyukuri, yang teman-teman syukuri. Boleh hari ini, boleh selama seminggu, boleh selama sebulan, apa yang disyukuri. Oh, happy kumpul sama keluarga, happy banget, gitu bisa. Oh, atau sekedar dipuji, atau kamu kok kurusannya, happy, kamu happy, gitu. Itu bisa. Apa yang kita syukuri. Ditraktir makan sama teman, bisa. Apa yang disyukuri pada hari ini, atau boleh seminggu lalu, boleh sebulan lalu, tentang kehidupan. Habis itu tentang, yang kedua adalah tentang pekerjaan. Apa yang teman-teman syukuri tentang kerjaan teman-teman. Misalnya teman-teman trading forex, oh hari ini dapat TP, bersyukur. Oh hari ini dapat insight baru, bersyukur. Atau teman-teman ada dealing ketemu investor, atau ketemu dengan klien baru, gitu. Dan yang ketiga, apa yang teman-teman syukuri atas dari teman sendiri. Misalnya, saya sendiri sering bersyukur karena saya masih mau belajar, saya masih mau meditasi. Teman-teman bisa syukuri apa yang tentang diri teman-teman itu apa. Itu 3 aspeknya. Yang ketiga, maaf. Nah, yang ketiga, diajarkan bagaimana teman-teman untuk memaafkan. Karena kalau teman-teman di dalam hatinya teman-teman sendiri ada dendam, ada dengki, itu juga sedikit challenging gitu. Jadi teman-teman harus bersihkan dulu hatinya, maafin jika ada orang yang benar-benar berbuat salah sama teman-teman. Dari yang besar sampai yang kecil gitu. Bahkan sampai misalnya teman-teman lagi makan di restoran, terus waitersnya kurang melayaninya kurang sopan atau bagaimana, ada rasa kesel, ya teman-teman maafin. Atau sampai yang besar, sampai dendam teman-teman ke siapapun itu, teman-teman harus maafin itu untuk membuat hatinya itu jadi bersih dulu teman-teman. Seperti itu. Yang keempat baru namanya future vision. Future vision ini masa depan. Teman-teman bayangin tentang masa depan teman-teman. Nah, masa depan teman-teman 3 tahun dari sekarang. Teman-teman maunya seperti apa? Teman-teman misalnya pengen punya rumah, rumahnya seperti apa? Sebesar apa? Warna apa? Ada suara apa di sana? Ada siapa di sana? Ada bau apa di sana? Teman-teman bayangin semuanya. Bagaimana happy-nya tinggal di sana? Ranjangnya seperti apa? Kursinya seperti apa? Teman-teman main sama keluarga bagaimana happy-nya? Bagaimana happy-nya istri Anda? Mungkin bagaimana happy-nya orang tua tinggal di sana gitu. Itu kalau rumah. Sama kalau kayak mobil juga, bayangin kalau teman-teman lagi bayangin 3 tahun ke depan pengen punya mobil apa, bayangin aja mobilnya apa, warna apa, rasanya gimana ketika nyetir, baunya apa dalam mobil itu. Teman-teman manfaatin semua panca inderanya di sana. Itu. Dan yang kelima, perfect day, hari yang sempurna. Jadi yang kelima ini teman-teman bayangin dari pagi sampai malam teman-teman mau ngapain aja. Pagi makan, bayangin makannya enak. Habis itu ada meeting, ketemu klien, meetingnya semua berjalan lancar, di jalan tidak macet. Makan siang dengan siapa, makan siangnya enak. Ada kerjaan apa lagi, kerjaannya semua lancar. Jadi teman-teman bayangin selama 1 hari, itu harinya teman-teman tuh sempurna semuanya. Harinya sempurna. Mau ketemu orang, atau mau nongkrong sama temen lain, itu semuanya sempurna gitu. Sampai teman-teman pulang, sampai makan malam, sampai tidur, itu semuanya sempurna dan happy.
yang terakhir tuh blessing. Blessing ini apa? Berkat ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman minta dukungan dari higher power. Kalau disebutnya sama vision itu higher power. Kalau teman-teman percaya dengan Tuhan, minta dari Tuhan. Ada yang percaya dari leluhur, minta dari leluhur. Atau sekedar percaya dari kekuatan alam semesta, bisa minta dari alam semesta. Ini yang dinamakan blessing. Jadi kita minta kekuatan dari alam semesta untuk mendukung kita, mensupport apa yang kita ingin lakukan, sehingga semuanya bisa menjadi lebih indah lagi, teman-teman. Nah, ini yang saya lakukan setiap hari, pagi dan malam. Teman-teman bisa dengar di sini, ini 18 menit pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Teman-teman lakuin 1 bulan, saya yakin nggak cuma tradingnya yang signifikan, tapi hidupnya juga signifikan, kayak lebih jarang marah, jadi lebih happy, jadi bersama keluarga jadi lebih happy, kayak gitu. Gitu. Jadi lebih indah gitu, teman-teman. Dan ini nanti untuk yang ikut kelas, ini wajib ya. Untuk yang ikut kelas nih wajib, nanti kita akan wajibin buat setiap hari untuk meditasi ini. Karena ini efeknya nggak cuma di trading, tapi di kehidupannya semuanya. Gitu. Teman-teman jadi lebih happy, nggak marah, semuanya indah jadinya. Gitu. Bangun pagi, nggak harus bangun pagi, mau bangun jam 10, jam 11, pokoknya bangun tidur, meditasi. Maksudnya. Sebelum tidur, mau tidur jam 3 pagi, sebelum tidur meditasi. Gitu. Mas Erik, buat trading rules sendiri atau mengadopsi orang lain, dasarnya supply demand, yang lainnya sendiri, Mas Jumadi. Kayak gitu. Teman-teman ada pertanyaan ini tentang meditasi atau tentang ini yang menurut saya mindset yang salah ya. Mindset yang salah sekali. Mindset yang salah. Nah, jadi saya harapkan teman-teman bisa belajar dari sini. Omer, apakah ada kerjaan utama selain trading? Buka toko. Saya ada toko jualan oleh-oleh. Kok jadi Omer ini? Gara-gara si Mas Riyad ini jadi Omer. Ada bisnis konvensional. Tinggal di mana kok? Di Lombok. Di Lombok. Nah, untuk ini teman-teman dari mindset yang salah dan meditasi, ada yang ingin ditanyain juga siang hari sambil chatting gitu ya. Ya. Wah, tetangga. Tapi sekarang tokonya lagi tutup, Bro Benny, karena corona dan pariwisata lagi lesu, lagi ditutup. Jadi saya bisa trading lebih banyak waktu untuk trading. Chatting biasa jam berapa kok? Nggak tentu. Nggak tentu. Biasanya malam sih. Malam biasanya. Udah berapa lama di Forex? Dari 2013. Pertengahan tahun kayaknya. 2013. Oh, 7 tahun ya. Lama juga. Lama juga, 7 tahun. Jadi, berapa WD terbesar? Wah, jangan disebut lah, Bang Pik. Jangan disebut. Lumayan lah. Belum tembus miliaran, tapi pernah ya lumayan. MC terbesar terus ditanya, jangan juga. Jangan juga MC terbesar. Kita trading forex perjalanannya itu ada up ada down gitu. Modal terbesar ya pakai HF ya, sekarang pakai HF forex. Modal terbesar juga jangan nanti, itu sensitif nanti. Nah itu tuh ada guru saya datang itu, modal itu nomor 3. Trading harus modal besar tuh mindset yang salah, yang betul adalah skillnya dulu. Lalu Koden, kalau trading pakai enggak, tapi yang election ini diperhatikan
karena newsnya sangat besar. Dan saya tidak trading USD karena election. Tapi selama ini nggak pernah sih, mau newsnya NFP, mau newsnya FOMC, mau interest rate, nggak pernah dilihat. Hari cuan USD banyak. Ya, kode ini banyak cuan USD itu. Di Lombok di mana, Ko Erik? Di Mataram. Di Mataram. Ini nggak ada yang nanya nih tentang meditasi dan mindset yang salah ini. Apa hubungan tidak terbaca dengan bagi-bagi setup di publik? Maksudnya apa? Mindset yang salah tidak bisa mengenali mindset yang salah. Wah, ini dalam nih. Mindset yang salah tidak bisa mengenali mindset yang salah. Oh. Dalam ini kode ini, dalam sekali. Cara menghilangkan mental block. Nanti di list dulu. Jadi mental block itu teman-teman sadari sendiri, di list dulu, nanti dihilangkan. Kalau yang di sini di kelas kita pakai energi. Posisi tubuh saat meditasi, duduk tegak. Meditasi sampai itu bisa kan, tapi saya biasanya duduk tegak. Duduk tegak. Oh, ini bagus nih. Mindset yang salah tidak bisa mengenali mindset yang salah. Ini saya perlu tulis ini. Oh, tawar lain kode ini. Mindset yang salah tidak bisa. Dalam ini. Kalau bagi saya bukannya SL malah terganggu psikologi, maka banyak justru nggak bisa bagi sadap ke publik. Sama kayak orang boleh memiliki. Itu salah satu alasannya saya buat itu gratis, Pak Beni. Jadi ketika gratis saya tidak ada pressure. Dan saya dapat doa dari teman-teman semua. Saya dapat doa dari teman-teman semua untuk support saya, dan saya sangat percaya sama doa. Ini ketika ngomongin tentang setup, kenapa kalau PNE itu dikasih free setupnya, kalau SL masih terganggu, kalau memang saya mau cari uang, tadi ada satu orang yang tanya, kalau saya memang mau cari uang, saya jual aja itu setup itu. Bisa laku kok itu 300.000. 300.000 kalikan 100 orang aja, itu 30 juta per bulan. Kalau memang saya mau cari uang, saya jualan setup aja gitu, nggak usah capek-capek gimana. Ini dapat uang ini. Kalau mau itu. Jadi kenapa setup itu diberikan gratis? Pertama saya nggak mau terganggu psikologinya, karena ketika saya tahu ada bulan loss, dan itu saya nggak mau terganggu psikologi saya pribadi. Dan yang kedua, ketika saya berikan gratis dan saya minta didoakan, ada banyak orang yang doakan saya, sehingga saya merasa lebih dapatkan dukungan lagi dari banyak orang gitu. Sama kayak orang yang bodoh tidak memiliki intelijensi yang cukup untuk mengetahui kebodohannya sendiri. Oh iya, itu juga benar. Pas meditasi wish-nya spontan atau diri wish ini apa maksudnya? Yang ini ya? Masa depan ini. Ini dipikirin dulu. Sampai misalnya lagi pengen rumah ya, cari video-video rumah itu, dicari video rumah. Gitu. Mau rumah yang bagaimana, mau apa. Jadi ya, kita ada bayangan ke sana. Bahkan kalau teman-teman ada teman yang rumahnya bagus, itu sering-sering ke sana biar dapat vibes-nya itu kita dapat vibrasi rumah bagus. Saya apa kalau di-share terus kok, ya sementara akan di-share terus. Jual di TF Family ya. Jual di TF Family itu maksudnya apa? Jual di TF Family. Zoom sama kode ini hari Jumat. Bahas tentang law of attraction. Itu nanti bisa jadi sakti nanti. Kode ini itu sakti soalnya. Bisa jadi sakti kayak kode ini. Gitu.
Ya, ada lagi teman-teman, sudah 1 jam lebih ini. Jadi harapannya adalah teman-teman di sini bisa benerin dulu mindset-nya. Karena secara teknik saya yakin teman-teman semua punya tekniknya masing-masing, punya teknik sendiri-sendiri. Tapi mindset-nya ini yang perlu dibenerin. Ketika mindset-nya dibenerin, tradingnya teman-teman berubah gitu. Nah, yang saya lakukan adalah meditasi. Saya juga beberapa kali sehari bisa sekali 1-2 kali energi healing juga. Itu yang saya lakukan. Teman-teman melakukan meditasi 1 hari 2 kali, itu juga akan sangat signifikan gitu. Nanti bisa kelihatan tuh, oh ternyata selama ini teknik saya salah. Meditasi saya pakai ini, Pak Lukman, nih 18 menit 38 detik. Gitu. Ya, sambil dengerin video itu, ya, benar. Dan ini yang saya bongkar semuanya tentang mindset, tentang mostly tentang mengenal lebih dalam tentang mental block, tentang meditasi dan sebagainya. Apakah ada akun lain untuk OP khusus di luar setup PNE? Jawabannya ada, tapi itu pakai IE. Itu pakai IE. Ya. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Pakai speaker biasa? Oh, pakai speaker biasa nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai headset lebih bagus ya. Pakai speaker biasa nggak apa-apa. Malah kalau sudah hafal bisa nggak usah dengerin, nggak usah pakai ini. Bisa kalau sudah hafal, nggak usah dengerin bisa tahu. Berapa lama kalau belajar di kelas sampai bisa cuan mandiri? Kita harapannya selesai dari kelas, teman-teman bisa trading sendiri langsung. Ada prosesnya ini teman-teman, tak saya share ya. Ini. Ini, yang pertama ada fondasinya yang tadi seperti saya bilang. Ini mental block, energy healing, meditation, law of attraction, mindset dan psikologi. Ini teman-teman benar-benar fondasi ini yang kita tekankan teman-teman. Lalu tentang starter kit bagaimana teman-teman mulainya, akan diajarkan juga tentang teknikalnya, tentang supply demand dan scoringnya. Ketika ini sudah saya ajarkan semua, saya sudah sharing ke teman-teman, harapannya adalah teman-teman bisa create trading system sendiri, dan teman-teman bisa backtest sendiri trading sistemnya, jadi teman-teman bisa mandiri gitu. Jadi kalau pertanyaannya kode ini berapa lama kalau belajar di kelas ini sampai bisa trading mandiri, sampai cuan mandiri, tergantung teman-teman seberapa cepat teman-teman bisa backtest dan punya percaya diri terhadap trading sistemnya teman-teman gitu. Kalau teman-teman bisa selesai dalam 1 bulan backtestnya, ya langsung bisa dalam 1 bulan gitu. Karena kepercayaan diri itu kan nggak bisa diajarin ya. Teman-teman harus cari sendiri kepercayaan dirinya. Apakah kalau belum bisa trading mandiri akan dibantu terus? Kalau teman-teman ikut kelas ini, itu sudah 1 paket sama ini harganya 1,5 juta, itu sudah 1 paket sama 2 bulan Inner Circle Group. Ini sudah di mentoring 2 bulan ini. Ini sudah di mentoring 2 bulan, jadi di sini teman-teman bisa tanya apapun di Inner Circle Group ini. Gitu. Di Inner Circle Group ini teman-teman bisa tanya, kita akan breakdown sinyal, kita akan berikan sniper entry, ada live webinar, ada sharing dan learning group, dan ada early access. Jadi kayak IE yang saya ceritakan, ada copy trade, dan ada banyak project lainnya.
Dan teman-teman, setelah teman-teman jadi alumni, teman-teman dapat diskon 50% jika ingin masuk ke inner group lagi. Tuh. Ya, ini best price garanti ya, teman-teman ya, karena next batch harganya pasti akan naik. Bisa dibuat mechanical seperti detektif. Jawabannya saya akan berikan step by step, tapi karena saya tidak menggunakan indikator, maka akan ada beberapa personal touch, Pak Winnie. Sedangkan predictive kan full indikator ya. Dan ada beberapa personal touch yang saya akan sebisa mungkin mechanical. Sebisa mungkin mechanical. Itu. Backtestnya paling bagus sampai berapa ratus backtest. 3 tahun terakhir kalau di H1. H1 3 tahun terakhir. Kalau Bapak Kos Gamer, ada nggak Bapak Kos Gamer di sini? Bapak Kos Gamer itu standarnya 10 tahun ya. Oh, itu dia. Tuh, Bapak Kos Gamer standarnya 10 tahun ya kalau backtest. Seperti menentukan lebar area tadi, patokannya nggak dari ekor ke body atau week gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail itu di kelas, Pak Weni. Itu akan dibahas lebih detail di situ, di kelas nanti. Kenapa kok diambil ini ekornya, kenapa kok ini bodinya, dan sebagainya. Ya, jadi balik lagi, yang paling penting adalah di foundation ini. Karena ketika teman-teman bisa clear ini, tradingnya pasti jadi jauh lebih baik. Nggak cuma trading, tapi di aspek kehidupan lain. Dari keluarga, dari kerjaan, dari yang lain. Durasi berapa lama? Apakah kelasnya di-record? Kelasnya di-record, durasi berapa lama? Kelasnya 10 kali webinar, itu Senin sampai Jumat jam 9 malam. Mulai tanggal 9 ya, dan pendaftaran tanggal 7 kita sudah tutup. Untuk breakdown ini nanti kita akan bahas di grup, kayak saya harus tahu teman-teman seberapa dulu. Nanti akan ada form pada hari Minggu, nanti diisi formnya, jadi saya bisa tahu, oh ternyata di supply demand harus lebih banyak, atau ternyata di scoringnya harus lebih banyak, kayak gitu. Kalau nggak ikut kelas, apakah ada materi edukasi yang di-share ke publik khusus untuk metode trading PNE? Akan ada seperti ini, Bro Rian, Zoom seperti ini. Gitu. Jadi teman-teman request mau bahas apa, kita bahas. Durasi kelas, ini sudah tadi 10 kali webinar, sekitar 1 jam dalam 1 kali. Tapi yang jelas mungkin 2-3 hari pertama akan ini, baru masuk ke yang lain. Itu. Karena yang panjang dalam perjalanan ini kan bukan kelasnya ya, tapi teman-teman bisa charting sendiri, itu yang panjang. Ngelihat zone sendiri, menentuin area sendiri, itu yang panjang nanti. Ya, teman-teman yang belum join, bisa langsung klik di sini, tinggal daftar dan langsung konfirmasi ke WhatsApp aja. Seperti itu. Udah 1,5 jam, teman-teman. Saya akhiri dulu. Semoga Zoom kali ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang join kelas, nanti sampai ketemu di kelas ya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir, dan selamat malam.